Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Ikutin ya, saksi berempat bersama-sama ya. Ya. Itu Pak pengacara itu tolong di lapangan dulu, diimutkan sebentar, saya mau bersumpah dulu untuk saksi-saksi itu ya, biar suaranya nggak masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, akan menerangkan yang benar, tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Umum, jadi kita dengarkan keterangan saksi Saiful Bari terlebih dahulu. Kemudian yang 3 orang silakan di luar dengan tidak mendengarkan ya, silakan keluar dari ruangan itu. Silakan. Siap. Dengar suara saya, saksi? Dengar. Maju, Pak Saiful duduk di depan saja, biar tidak mengganggu oleh. Coba tes suara Pak Saiful. Tes 1 2 3. Saudara hari ini diperiksa sebagai saksi. Siap. Ada pesan apa yang saudara ketahui terkait dengan perkara terdakwa atas nama Tahan Imandoko ini, Pak Saiful? Terima kasih jaksa. Kasus ini saya laporkan itu untuk tanggalnya saya lupa karena sudah cukup lama, tapi saya ingat di tahunnya yaitu 2017 terkait dengan penambangan liar atau penambangan ilegal yang terjadi di dusun Penghabisan ya kalau tidak keliru, yang saya paham betul itu adalah desa Panji Kidul. Jaksa. Kalau bisa masker dibuka, karena suara tidak begitu jelas. Siap. Waktu itu ceritanya bagaimana sehingga saksi mendapat informasi adanya dugaan penambangan ilegal? Ya, terima kasih jaksa, bahwa saya pada waktu itu adalah sebagai Bupati Eksekutif LPKP 2AI, lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan pengaduan dari warga Panji Kidul yang datang ke rumah saya bahwa di desa mereka itu ada penambangan yang mana penambangan tersebut melewati jalan kampung, sehingga warga merasa keberatan terkait dengan penambangan tersebut dan meminta kami untuk mendampingi penambang. Iya, lanjut yang jaksa. Ya, Untuk mendampingi pengadu atau warga berhubungan atau mengadakan interaksi dengan saudara terdakwa. Sebelum saya melakukan bertemu langsung dengan saudara terdakwa, saya sebelumnya melakukan investigasi apakah betul pengaduan warga bahwa di desa Panji Kidul tersebut ada penambangan. Akhirnya saya bersama dengan warga meninjau lokasi tersebut, dan ternyata memang betul di tempat yang dimaksud itu ada penambangan dengan menggunakan alat berat. Kalau nggak keliru pada waktu itu yang sempat saya lihat ada 2 alat berat berupa bego di lokasi tersebut, dan hilir mudiknya kendaraan dump truck yang melewati jalan kampung, Pak Jaksa. Yes. Waktu itu ada pengaduan warga di tahun berapa? Waktu itu 2017, Pak Jaksa. waktu itu pengaduan 2017 ya? Siap. Menurut informasi dari warga, kegiatan itu sudah mulai dari tahun berapa? Saksi?
Informasi yang diterima oleh saya dari warga, dari beberapa warga itu seluruhnya mengatakan kegiatan itu 2015 yang mulia, ya, Pak Jaksa. 2015 ya? Siap. Waktu saudara sempat ke tempat kejadian, itu di tahun 2017 ya? 2017. Kedalaman pada waktu itu kurang lebih sekitar 50 meter lah, atau 30-an lah, tidak lebih dari 50 meter kedalamannya dengan luas. Ya karena itu dalam, jadi kurang lebih sekitar 1 hektaran lebih mungkin, atau 2 hektaran lebih. Ya. Waktu saudara sempat ke tempat kejadian, apakah saudara sempat tanya-tanya dengan warga sekitar atau yang ada di situ? Karena pada waktu itu saya bersama dengan warga sekitar, jadi saya sudah cukup mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang siapa pemilik tambang tersebut, Pak Jaksa. Ya. Waktu itu siapa katanya pemiliknya? Pemiliknya yang waktu itu hanya menggunakan nama Mas Han. Nama lengkapnya? Waktu itu saya tidak paham, waktu saya turun ke lapangan saya tidak paham. Setelah tahu nama pemilik tambang itu, apa yang saudara lakukan? Yang pertama saya lakukan pada waktu itu, ada teman saya yang menjadi mediator untuk saya bertemu dengan saudara Mas Han. Itu janjian yang pertama di STMJ dekat lampu merah di mana ini, Semea itu, Pak Jaksa. Ya, terus? Pada waktu itu Mas Han informasinya itu dalam perjalanan dari barat, namun setelah beberapa lama kita menunggu, akhirnya Mas Han datang, hanya mampir, hanya salaman, terus langsung pergi lagi karena ada acara. Itu pertemuan pertama, Pak Jaksa. Setelah itu tanya-tanya tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa itu. Pada waktu itu masih belum ada komunikasi, hanya kita salaman saja. Terus saudara terdakwa langsung pergi. Ya. Terus Itu langsung melaporkan ke polisi atau ada komunikasi lagi dengan? belum. Ada pertemuan kurang lebih 3 kali lanjutannya, di mana pada waktu itu sesungguhnya warga itu tidak terlalu banyak menginginkan tentang, karena kita warga tidak paham terhadap perizinan, Pak Jaksa. Warga hanya menginginkan seluruh perjanjian yang dibuat oleh Mas Han dengan warga di balai desa, kesepakatan dengan warga itu dikerjakan, yang Pak Jaksa. Dimana saya agak lupa, tapi ada beberapa poin penting yang saya ingat. Yang pertama adalah di kesepakatan tersebut itu Pak Han itu, saudara terdakwa ini akan menyiapkan lampu penerangan. Terus yang kedua adalah akan memberikan bantuan. Yang ketiga adalah akan menyiram jalanan. Namun dari informasi warga yang saya terima dan saya cross check dengan Pak Han, itu memang tidak dikerjakan. Yang menjadi lucu lagi adalah ketika Pak Han itu pertemuan terakhir dengan saya mengatakan bahwa kalau diberikan lampu di sana, itu di sana banyak malingnya, sering hilang lampunya, begitu, Pak Jaksa. Ya. Waktu itu yang saudara ketahui, perusahaan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan dugaan penambangan namanya Pak? Pada waktu itu yang saya baca itu saya mendapatkan 1 lembar fotokopian yang saya dapat itu dari, saya lupa ya siapa, itu hanya di sana menerangkan CV Mirza. Jadi saya tidak mendapatkan informasi dari terdakwa maupun juga dari warga, tapi saya mendapatkan informasi itu 1 lembar foto, ya, foto dari izin yang dimiliki oleh terdakwa, yaitu izin UPK pengangkutan dan penjualan, Pak Jaksa. Jadi bukan UPK tentang
penambangannya, tapi UPK tentang pengangkutan dan penjualan. UPK khusus. Iya. Waktu itu saudara sempat ke tempat kejadian ya, sebagai saksi ya? Saya ke tempat kejadian sejak dapat pengaduan kurang lebih 5 kali. Ya, 5 kalian. Waktu itu saudara sempat mendokumentasikan atau memfoto keadaan sekitar waktu itu? Waktu itu sempat saya dokumentasikan, termasuk hilir mudik dari kendaraan yang itu sampai sepeda motor saya saja tidak terlihat karena debu yang kemana-mana di tengah kampung itu yang mulia. Ini ada BAP saudara polisi. Siap. Saudara untuk kami tunjukin. Lihat. Orang ke atas? Ya betul, itu di samping truk itu saya. Ini keadaan penambangan juga. Agak turun. Nah, itu keadaan penambangan di ketika awal saya ke sana. Ini yang mengambil foto saudara ya? Saya sendiri. Kemudian saudara kan sempat bertemu dengan terdakwa beberapa kali itu. Sempat tanya-tanya atau berbincang tentang perizinan yang dimiliki oleh CPDZ di tempat kejadian. Saya hanya 1 kali di depan ketemu dengan terdakwa. Terus yang terakhir, di mana yang terakhir itu kejadian adalah ketika saya ke lokasi, terus di lokasi tersebut saya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saya ke warung di belakang pabrik gula. Lah pada waktu itu tetap seperti awal saya katakan bahwa saya tidak membahas yang lain, hanya membahas tentang kesepakatan dengan warga, karena tidak etis saya katakan di sini, Pak Jaksa. Akhirnya saya kurang tahu apakah terdakwa itu marah atau bagaimana, terus terdakwa mempersilahkan saya itu melaporkan karena terdakwa merasa bahwa terdakwa sudah memiliki izin, begitu Pak Jaksa. Jadi dari kejadian laporan, saya itu baru melaporkan setelah saya melakukan komunikasi baik dengan perantara, itu terakhir yang ke 5 atau 4 kalinya ya, saya lupa, itu baru yang terakhir ketemu dengan terdakwa, Pak Jaksa. Iya. Saudara, Recording stopped. maskernya dibuka sebentar, bisa? Saudara terdakwa, saudara saksi, apakah ini yang Recording in progress. namanya Pak Handoko? Betul, Pak Jaksa. Settle Bari ya? Siap. Di tahun 2015, Bapak atau tidak? Di lokasi tersebut sudah ada aktivitas pengerukan tanah. Pak Jaksa, saya mendapatkan pengaduan di tahun 2017. Jadi sebelumnya saya tidak mengetahui, hanya mendapatkan informasi yang saya himpun dari beberapa warga di kegiatan yang di tahun 2015. Jadi saya hanya tahu ketika ada pengaduan dari warga di tahun 2017 dan saya langsung turun ke lokasi, begitu. Efek dari tambahnya dilakukan oleh terdakwa ini apa terhadap warga tersebut? Yang pertama sesuai dengan pengaduan yang saya terima yaitu debu. Itu yang pertama, debu. Yang kedua, karena memang jalan yang dilewati ini adalah jalan kampung yang kurang lebih sekitar 4-5 meter, sehingga ketika dump truck ini lewat maka tidak akan bisa salipan, aktivitas warga itu terganggu. Terus yang ketiga, karena kebetulan di lokasi tersebut itu ada sekolahan, itu pun juga mengganggu. Terus yang terakhir itu adalah bahwa ada salah seorang dari warga yang kebetulan berada di pinggir jalan sebagai lalu lintas di kampung tersebut dari dump truck yang mengangkut bahan material itu sakit, dan ketika dibawa ke dokter dan diperiksa di dokter itu disebabkan karena pneumonia, begitu. Apakah saudara mendapatkan ketegasan harga? Apakah saudara
informasi bahwa tambang yang dilakukan oleh terdakwa ini di adalah izinnya sudah ada Pak di tahun 2015. Pada tahun 2017 itu saya hanya mendapatkan selembar surat izin UPK khusus itu yang Pak Jaksa tentang pengangkutan dan penjualan, bukan IUPK tentang eksplorasi. Itu yang saya tahu pada waktu itu. Dan itu menjadi bahan bukti petunjuk awal yang saya berikan kepada kepolisian ketika saya melaporkan Pak Jaksa. Surat tersebut tanggal berapa yang saudara tahu? Yang saya tahu itu tahunnya ya, saya lupa ya. Tahun 2016 kalau tidak keliru itu surat UPK khusus itu khusus itu di 2016, dan dari laporan warga, dari pengaduan warga yang saya terima informasi dari beberapa warga itu bahwa aktivitas tersebut itu sudah terjadi di tahun 2015. Ini sempat juga diberitahukan kepada saya bahwa bahan material itu sudah dikirim sejak tahun 2015. Salah satunya itu adalah pengurukan atau penimbunan di Salem. Itu informasi yang saya terima, Pak Jaksa. Kamu bukti surat keputusan beliau dari saya mendapatkan yang paling belakang, agak ke atas Pak Jaksa, nggak terlalu kelihatan. Oh iya betul itu, semua maaf itu. Ini tahun 2016. 6 ya 2016 sampai 2017, karena setahu saya UPK itu hanya berlaku 1 tahun, Pak Jaksa gitu. Menurut informasi dari warga, kegiatan sejak 2015. Sejak tahun 2015 dan informasi dari luar yang saya himpun ketika saya investigasi, kegiatan itu memang sudah berlangsung sejak 2015, dan pengirimannya itu di samping ke taman kota juga yang informasi kita terima, atau beberapa bangunan dari beberapa proyek, tapi yang paling banyak itu adalah ke Salem, Pak Jaksa. Sementara cukup ya, Bu. Silakan penasihat hukum terdakwa. Silakan. Mohon izin, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sehat saudara ya? Alhamdulillah sehat. Saya ingin tanya, apakah keterangan saudara yang ada dalam berita acara pemeriksaan ini itu betul? Apa yang saya katakan di BAP itu adalah apa yang saya tanda tangani. Selanjutnya, saudara sebagai apa dalam lembaga LPKP 2HI? Saya sebagai Bupati Eksekutifnya di Situbondo, Bupati Eksekutif LPKP 2HI di Situbondo. Selanjutnya, apa tugas dan kewenangan dalam lembaga itu selaku Bupati Eksekutif, saudara? Saya sebagai Bupati Eksekutif itu yang pertama secara keorganisasian saya bertanggung jawab terhadap seluruh anggota saya. Itu kalau misal bertanya tentang tugas saya sebagai Bupati Eksekutif. Apakah yang saudara sampaikan itu ada dalam ADART lembaga saudara? Ada. Sebentar, saudara pengacara, saya kurang jelas kemana arah tujuannya. Tapi dari pertanyaan saudara tadi mengatakan apa tugas saya sebagai bupati. Tugas saya sebagai Bupati Eksekutif LPKP 2HI itu adalah saya harus bisa mengakomodir kepada anak-anak buah saya yang berada di bawah saya. Kalau saudara menanyakan tupoksi saya sebagai bupatinya. Makanya kan saya tanya saudara dulu terkait dengan lembaga saudara. Ini kan lembaganya saudara. Apakah dalam ADART itu ada? Kalau ada di angka berapa dalam ADART itu? Saya Bupati Eksekutif LPKP 2HI
dan di atas saya itu masih ada Gubernur Eksekutif LPKP 2HI, dan di atas saya itu masih ada Presiden Eksekutif LPKP 2HI. Nah, untuk ini, baik, cukup. Saudara saksi terkait dengan perkara ini, saudara di sini sebagai pelapor. siap. Tadi saudara menyampaikan bahwa apa yang saudara lakukan adalah kejadian di tahun 2015. Siap. Sedangkan saudara sendiri tidak mengetahui, hanya informasi dari warga. Siap. Kalau boleh kami tahu siapa warga itu, namanya dan alamatnya. Seperti tadi yang diperkenalkan di depan sidang, bahwa yang saya mendapatkan informasi itu dari Pak Haji Senamo, dari Mas Rudi, itu yang saya mendapatkan informasi. Kalau yang Mas Mamat itu adalah juga informasi lanjutan sebagai orang tua dari anak yang menderita pneumonia. Baik. Saya ingin tanya kepada saudara terkait dengan bisnis tambang di Situbondo. Apakah hanya yang dilakukan oleh CP Mirza ataukah ada tambang lainnya? Begini, kami memiliki aturan yang kami buat sendiri, bahwa kami hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dari lembaga itu ketika ada, mohon maaf jangan dipotong dulu, saya jelaskan dulu. Pengaduan, jadi Jawab, jangan yang lainnya. ya. Tolong ya. Saksi, yang ditanya oleh saya, silakan jawab. Kalau saya yang lainnya, apakah saudara tahu di Situbondo ini ada tambang lainnya selain yang dilakukan oleh CP Mirza? Saya minta ketegasan saat sekarang apa ketika di 2017? Di tahun saudara yang tahu. Di tahun 2017 saya tidak tahu. Yang saya tahu dari pengaduan yang dilakukan oleh warga dan saya menuju ke lokasi penambangan tersebut. Apakah saudara juga melaporkan tambang lainnya selain daripada yang dilakukan oleh CP Mirza? Dari tahun? Nah, yang saya tanyakan bukan tahu. Oh, secara umum tidak. Sampai sekarang, Tidak. apakah saudara pernah melaporkan Tidak. bisnis tambang? Sudah saya jawab tidak. Selain yang dilakukan Mas Han. Apakah selama dalam proses pemeriksaan baik di kepolisian maupun kejaksaan ada penyampaian ada tambang lainnya dari saudara? Tidak. Recording in progress. Dari pihak penegak hukum? Tidak. Penegak hukum hanya menanyakan apa yang saya laporkan. Apakah saudara tahu tambang di Kotakan? Saudara kotakan yang mana? Yang sekarang jadi pom bensin. Izin yang mulia, kami keberatan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ini pertanyaannya, saudara jaksa. Ini juga pertanyaan tentang keadilan aparat penegak hukum. Penasihat hukum, ya benar ya, benar. Penasihat hukum tolong konteksnya dalam perkara terdakwa, ya kalau memang mau dikaitkan dengan perkara yang lain, silakan dihubungkan langsung pertanyaannya. Jadi tidak ada penafsiran yang lain, ya. Dan pada saksi tolong dijawab apa yang ditanyakan. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, ya. Siap. Oke, ada. Jangan diprotes, jaksa. Jadi saya, jaksa. Silakan bertanya penasihat hukum terdakwa. Silakan pertanyaannya apa? Siap, Yang Mulia. Saya lanjutkan sebagai saksi. Saudara saksi, apakah saudara tahu tentang tambang di Kotakan yang sekarang sebagiannya jadi pom bensin? Saya tidak tahu itu penambangan atau bukan. Tapi ada pemerataan tanah dari bukit jadi rata. Saya bukan saksi ahli. Saya bukan saksi ahli. Saya bukan saksi ahli. Ya sudah. Penasihat hukum terdakwa kalau dia sudah yang tidak tahu jangan bicara lagi kan karena dia sudah tidak tahu ya. Pertanyaan lain lagi, silakan. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya Yang Mulia. Saudara saksi, Siap.
Halo, dari mana? Siap. Saudara saksi, apakah mendengar? Siap, mendengar. Baik, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Saudara tadi menerangkan bahwa tahun 2017 ada warga yang mengajukan hal yang berkaitan dengan perkara ini ke saudara. Seperti itu. Ada berapa warga yang mengajukan perkara ini ke saudara? Bupati apa terus? Bupati eksekutif. Yang mengadukan kepada saya itu 2 orang. 2 orang warga, oke. Orang warga itu di tahun 2017. Siap. Nah, berarti sebelum 2017 tidak ada pengaduan warga kepada saudara. Siap. Nah, setelah ada pengaduan dari warga kepada saudara di tahun 2017, apa yang dilakukan saudara untuk melakukan advokasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh 2 warga tersebut? Mohon izin yang mulia, saya meminta agar sidang ini berjalan efektif untuk tidak menanyakan beberapa kali karena sudah saya jawab di depan. Tidak, karena ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang akan saya tanyakan selanjutnya. Silakan. Ini ada kesinambungan. Ya, langsung aja. Untuk melihat suatu perkara untuk ditegakkannya suatu keadilan di persidangan. Oke, Profesor Guntur, tolong pertanyaan saja ya. Kita nggak usah berwacana. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, yang lain. Kemudian yang kedua, setelah 2017, apakah saudara pernah datang ke lokasi apa ini? Ke lokasi tambang? Di daerah mana? Tahun 2017, apakah saudara pernah datang ke tempat yang diadukan oleh keluarga tersebut? Sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya datang ke tambang itu lebih dari 1 kali. Yang di Pati Kidul 2017. Jadi sebelum 2017 saudara tidak pernah datang ya? Silakan jawab sendiri. Loh, ini yang Enggak, mohon maaf. Jangan. Profesor Guntur, oke. Jangan mutar pertanyaannya, jangan mutar. Penegak hukum di sini kapasitas Silakan Profesor Guntur, silakan dilanjutkan aja. Mau saya komentari. transaksi di persidangan. Profesor Guntur, silakan. Tapi penegak hukum saudara ini ya? Silakan pertanyaan yang lain Profesor Guntur, silakan. Mau saya komentari. Apakah sebelum tahun 2017 saudara saksi ini pernah enggak datang ke tempat ini? Ya, jadi karena adalah analogi terbaik tadi yang Pak ditafsirkan oleh pertanyaannya. Kalau dia jawab tadi sejak tahun 2017, penafsirannya kita silakan kita bikin masing-masing ya. Siap. Jadi pertanyaan secara faktual yang ditanyakan secara faktual ya. Siap. Oke, jangan. Ya, saudara 2017 datang ke tempat itu, apa yang saudara lakukan di tempat tersebut? Yang pertama, saya sebelum datang ke tempat tersebut, saya minta didampingi oleh beberapa warga karena saya tidak tahu titik lokasinya. Warga yang mengadu, akhirnya saya diantarkan ke titik lokasi tersebut. Pertama yang saya lakukan adalah mengambil dokumentasi yang tadi sudah disebutkan atau ditunjukkan kepada jaksa, dan itu saya akui bahwa itu saya mengambil dokumentasi tersebut. Ya, yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua. Yang kedua, setelah saya mengambil dokumentasi tersebut, saya kembali menanyakan tentang kapan kegiatan tersebut, penambangan tersebut itu dilakukan, gitu. Dan jawaban dari warga bahwa itu sekitar 2015 yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah saya menanyakan, karena setelah kita datang ke lokasi, saya perdalam lagi di warga, karena itu bagian dari investigasi. Saya juga menanyakan keinginan warga yang sesungguhnya, gitu loh. Saya menanyakan yang pertama itu adalah apakah warga tahu tambang tersebut legal atau ilegal. Warga mengatakan bahwa warga tidak tahu tentang apa itu yang dimaksud legal maupun ilegal. Warga hanya mengadukan, warga hanya menginginkan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada warga di balai desa, ada 7 poin kalau tidak keliru, itu untuk dikerjakan
dan itu menurut warga itu tidak dikerjakan. Hanya itu saja dulu ke warga. Itulah sebabnya kenapa saya tidak langsung melaporkan pengacara. Ya, baik. Observasi yang saudara lakukan berkaitan dengan dokumentasi di tambang itu, kemudian menghasilkan apa yang saudara ketahui pada saat tahun 2017? Menghasilkan foto. Hanya foto saja ya? Foto dengan pengakuan warga. Tidak ada dokumen, karena dokumentasi itu bukan hanya sekedar foto kan, kalau kita ketahui, juga ada berkas-berkas dan lainnya. Kalau berkaitan dengan apa yang saudara terangkan tentang dokumentasi, berarti dokumentasi yang saudara pegang pada saat 2017 yang saudara miliki itu hanya sekedar foto ya? Foto tambang. Foto yang ada di BAP ini ya saudara saksi? Ya. Kalau saya boleh memperlihatkan. Iya, betul. Dan juga ini. Iya. Nah, dari foto yang saudara, dari dokumentasi yang saudara punya, miliki, yaitu beberapa foto itu di tahun 2017 ya, sekali lagi saya mempertegas, itu di tahun 2017 nih. Iya. Ya, 2017. Artinya aktivitas kegiatan yang ada di tempat tersebut yang saudara ketahui, kami mempertegas yang saudara ketahui itu di tahun 2017. Untuk lokasinya yang saya ketahui 2017, namun informasi yang saya dapat dari hasil investigasi itu sejak 2015. Baik, terima kasih yang mulia dan ada sedikit saudara saksi. Saudara saksi sekaligus sebagai pelapor dalam perkara ini, apakah eksistensi dari lembaga saudara yang disampaikan tadi, apakah punya eksistensi ke arah dalam perkara yang dimaksud pada hari ini? Tolong dipertegas dulu. Baik. Saya tidak paham. Lembaga saudara apakah punya eksistensi tentang penambangan? Mas pengacara, saya melaporkan dalam kasus ini sebagai pribadi, karena pada waktu saya datang ke Polres Situbondo saya melaporkan sebagai lembaga, saya tidak diizinkan. Makanya di sana pelapornya bernama Saiful Bari, bukan LPKP 2HI Situbondo. Jadi seperti itu. Jadi ini secara pribadi sebagai masyarakat Situbondo. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa lembaganya LPKP 2HI. Betul. Tanyakan apakah lembaga saudara punya eksistensi dalam proses penambangan atau punya eksistensi lain selain ini dari lembaga yang saudara pilih, karena sudah menyangkut lembaga, saudara juga menyampaikan sebagai bupati eksekutif dalam lembaga itu. Saya ingin fokus dengan kasus ini bahwa yang disebutkan dari kurikulum vitae yang diberikan oleh Pak Hakim tadi itu tentang pekerjaan saya. Tapi di LP ini saya bertindak atas nama diri saya sendiri. Baik, saudara saksi dipertegas bahwa lembaga maupun eksistensi saudara personal mau tidak punya eksistensi atau punya eksistensi yang jelas ini saya belum menemukan eksistensi yang jelas dalam lembaga saudara. Jadi sama saja saya tanyakan tadi, kalau memang saudara atas nama sebagai pribadi, maka saya juga akan bertanya apakah dari dulu saudara konsen dalam tugas ini atau memang saudara merasa terganggu dengan aktivitas ini atau sebagai pihak yang dirugikan dalam masalah ini. Nah ini
Untuk saya terjawab sebagai kelembagaan atau sebagai pribadi atau personal. Ini yang saya tanyakan, saudara. Nah, yang kedua, tadi sudah saudara saksi sudah sampaikan bahwa tadi berdasarkan ke pribadi atas nama laporan memang tidak dikenal. Yang kedua saya tanyakan, ini untuk laporan untuk dari advokasi saudara terhadap masyarakat, karena saudara saksi sudah mengatakan tadi apa dalam bentuk bagaimana pengaduan masyarakat terhadap saudara. Ada dua ya? Ada dua. Yang pertama saya jawab sepengetahuan saya bahwa ini kasus bukan delik aduan, ini adalah delik biasa. Saya tidak perlu menjabarkan karena yang saya hadapi adalah orang-orang pakar hukum. Yang kedua adalah bagaimana saya mendapatkan pengaduan tersebut. Bahwa saya mendapatkan pengaduan tersebut, orangnya ini datang ke rumah saya. Yang dilanjut pada waktu itu melakukan pengaduan secara lisan, ya. Yang selanjutnya itu ketika kita melaporkan di Polres Situbondo, memang luar biasa sulit saya melaporkan kasus ini karena ketika kita berhadapan dengan Polres Situbondo itu diminta untuk menandatangani, orang-orang menandatangani untuk mewakili, meskipun saya tahu bahwa ini bukan dalam acara gugatan class action gitu loh, tapi ya udah kita ikutin saja. Jadi begitu jawaban saya. Ada dokumen-dokumen dalam pengaduan masyarakat terhadap saudara dalam prosesnya, atau ada dalam bentuk surat kuasa dari masyarakat terhadap saudara untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mohon dipahami bahwa saya tidak mempunyai peran untuk surat kuasa khusus, tapi hanya surat litigasi ya, gitu loh. Jadi tidak ada surat kuasa di dalam hal kita, tapi kita hanya mereka melakukan pengaduan dan kami sebagai lembaga pada waktu itu ketika melakukan pengaduan itu kita menerima dan kita mengadakan investigasi. Tapi dikala saya laporan, saya bertindak atas nama diri saya sendiri. Begitu Pak pengacara. Oh, investigasinya atas nama lembaga. Siap. Laporannya atas nama pribadi. Siap. Pribadi saudara sebagai orang yang mewakili atau sebagai orang yang merasa dirugikan. Kalau saya bicara sebagai diri saya pribadi, berarti saya bukan mewakili. Tolong pahami itu. Ya, makanya saya tanya sebagai saudara pribadi, kalau secara pribadi bukan untuk melaporkan itu mengalami dampak langsung terhadap proses adanya penanganan ini. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya itu merasa memiliki hak sebagai warga Situbondo untuk melakukan laporan. Kalau memang itu saya tidak punya hak, sesungguhnya bukan dalam forum ini kita dipertanyakan, ada forum pra-peradilan yang lain. Terima kasih. Baik, karena merasa punya hak sebagai masyarakat Situbondo berarti bukan masyarakat yang terdampak langsung dalam penambangan di lokasi. Lalu kemudian yang ketiga, tadi sempat ditunjukkan gambar-gambar aktivitas penambangan. Itu saudara yang mengambil gambarnya. Kembali lagi saya minta semua memperhatikannya. Siap, biar tidak berapa kali gitu loh maksud saya. Nah, saudara tadi menyampaikan di dalam foto itu ada gambar saudara. Lalu siapa yang mengambil foto? Nah, makanya saya tanya, ini fotonya yang ngambil siapa gitu? Ya, untuk yang di posisi di samping truk, ya betul, pertanyaannya betul. Untuk yang di samping truk itu adalah warga yang mengambil foto. Untuk yang di lapangan itu saya mengambil foto. Gitu dong, bukan karena saya mau mengulang pertanyaan, untuk memperjelas. Siap. Baik, itu saja dari saya. Oke, pada saat itu sudah cukup ya? Atau Pak Jasa ada tambahan? Sudah cukup?
Sudah cukup ya? Oke. Kalau itu sekarang tanggapan dari pihak terdakwa, bagaimana tanggapannya terhadap saksi? Silakan terdakwa. Ada yang tidak benar? Dan benar saya sepakat sama kuasa saya ini. Saudara sekarang ditanyakan tanggapannya bagaimana? Kan saudara sebagai bukan kuasa, saudara itu ada pendamping saudara pada saat itu untuk pengacara itu ada pendamping saudara. Saudara yang punya apa? Silakan tanggapan saudara. Ditanggapi saja, Mas Hendro. Ya, menurut saya pada awalnya kalau beliau itu mau kenal saya, itu sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak kenal. Jadi tidak kenal ya? Betul. Poin pertama itu, kemudian kedua ada lagi yang tidak benar. Siapa kemudian? Ya, itu pertama tadi saudara tidak kenal dengan saksi pelapor, ya. Oke, setelah yang kedua ada lagi yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Untuk perizinan memang saya berakhir sampai 2017 dan waktu itu memang belakangan Pak Saiful Bahri. Ya. Di waktu itu memang masih hidup dan yang kedua. Coba tolong sekali lagi bilangin yang tidak benar apa? Kurang jelas. Yang tidak benar dari keterangan saksi Saiful Bahri ini yang kedua apa? Tolong dijelaskan kembali, tolong. Yang pertama beliau tidak kenal apa dengan dari saya. Ya, yang pertama tadi sudah, oke, saudara tidak kenal dengan dia. Kemudian yang poin kedua apa? Coba dijelaskan kembali. Yang kedua, memang waktu ada laporan itu izin dalam keadaan hidup. Jadi yang lain-lain tentang kesanggupan itu yang diminta sama Bapak Saiful Bahri itu saya sudah penuhi semua dan ada dokumentasinya semua. Demikian ya. Oke, sekarang yang ketiga ada lagi, yang ketiga. Cukup dengan Cukup, jadi ada 2 poin ya, saudara keberatan ya. Oke, selebihnya saudara tidak keberatan. tidak. Oke. Oke, kalau gitu saudara saksi Saiful Bahri silakan meninggalkan ruang itu, dipanggilkan saksi yang lain. Oke, mohon maaf yang mulia, saya bertindak seperti ini karena dingin di sini, ruangan kecil yang mulia. Dingin sekali. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup dengan terang ya. Oke, terima kasih.